Kita akan mendiskusikan mengenai pengantar ekonomi politik. Nah, kita masuk tadi ke foto yang sengaja saya tampilkan untuk menjelaskan pentingnya ekonomi politik dan pembangunan. Pada foto pertama itu ada berita yang dirilis oleh Tempo yang menyebutkan bahwa ayat tentang tembakau hilang dari Undang-Undang Kesehatan. Ini berita tahun 2009. Nah, ini salah satu contoh kasus bahwa ekonomi dengan politik itu tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Di mana pembahasan mengenai tembakau itu berkaitan dengan ekonomi dan kesehatan. Di sana ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok. Kemudian perusahaan rokok itu adalah di antara perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Bahkan pemilik perusahaan rokok itu adalah termasuk orang kaya nomor 1 sampai nomor 3 di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemahaman kita, pemahaman para akademisi, para sarjana, para intelektual, para mahasiswa mengenai keterkaitan dan keterhubungan antara ekonomi dengan politik. Bagaimana upaya para aktor-aktor di Senayan, orang-orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat lewat politik, lewat kontestasi politik, melalui demokrasi, begitu, berupaya untuk memanipulasi undang-undang, bagian dari undang-undang yang akan mengatur mengenai tembakau di dalam undang-undang kesehatan. Terlepas dari bahwa apakah kita setuju atau tidak setuju terhadap orang yang merokok, tetapi ini adalah kajian bahwa ada keterkaitan antara dunia politik dengan dunia ekonomi, bahkan di situ ada kesehatan. Jadi itu gambar pertama. Gambar kedua adalah soal pasokan cabai surplus. Kok ada impor 27.000 ton impor cabai ke Indonesia. Nah, ini tidak lepas dari adanya keterkaitan dan hubungan antara politik dengan ekonomi, antara hubungan antara ekonomi dengan politik, dan itu akan berdampak kepada pembangunan. Tentu saja ketika ketika arus impor itu terlalu deras, maka proses untuk memberdayakan petani itu juga akan semakin lama prosesnya. Yang gambar ketiga itu adalah soal tax amnesty. Tax amnesty yaitu proses pengampunan bagi mereka yang wajib membayar pajak, gitu ya, pajak yang dikenal dengan namanya program tax amnesty. Sesungguhnya di era presiden sebelumnya ada juga program sejenis dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi menyebutnya dengan tax amnesty, tapi kalau Presiden SBY dulu menyebutnya dengan sunset policy, gitu. Jadi semacam juga diskon pemberian pemotongan pajak kepada para pengusaha yang itu diharapkan kontribusinya untuk berinvestasi, menanamkan usahanya di dalam negeri, sehingga mereka diberi semacam stimulan. Di antara stimulan itu adalah pemberian pemotongan kepada pajak. Nah, saudara-saudara, kita akan ketemu dengan topik-topik ini nanti pada tatap muka yang akan datang. Misalnya kita akan bicara soal pajak, kita bicara soal impor, kita bicara soal tenaga kerja luar negeri, kita bicara tentang hutang luar negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian dari pembahasan ekonomi yang berkaitan dengan politik. Ini juga berkaitan dengan kebijakan politik yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi dua hal itu ada semacam seperti apa yang saya sebutkan, seperti dua mata uang yang mata uang itu hanya akan berfungsi bila keduanya sama-sama ada, sama-sama hadir. Bila cuma salah satu saja ada, maka dia tidak akan pernah berfungsi. Begitulah kajian di dalam ekonomi politik. Nah, itu sekedar gambaran awal kenapa kita mempelajari ekonomi politik. Ini saya masuk kepada pembahasan mengenai sejarah ekonomi politik.
Sebelum saya masuk ke ini, saya ingin menyampaikan saudara-saudara, bila ada pertanyaan atau ada yang ingin saudara sampaikan berkaitan dengan materi perkuliahan kita itu, silakan saudara interupsi, baik dengan melakukan raise hand di HP saudara, atau saudara bisa nyalakan nyalakan suara saudara atau nyalakan video saudara, kemudian saudara menyampaikan apa yang ingin saudara sampaikan, begitu ya. Sehingga tidak ada perlu sesi, misalnya saya menunggu atau menyampaikan saudara untuk memberi kesempatan saudara berbicara. Jadi langsung saja, karena ini adalah perkuliahan yang berlangsung secara interaktif. Apa yang ingin saudara tanyakan, silakan ditanyakan. Saya kemarin sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara, saya menggunakan buku yang saya tulis sendiri, judulnya Pengantar Ekonomi Politik Pembangunan. Jadi silakan nanti saudara koordinasi dengan ketua kelas untuk mendapatkan buku itu. Saya hanya meminta saudara untuk mengganti cetaknya saja, karena di luar itu buku ya, tidak sama dengan untuk saudara mahasiswa yang ada di kelas ini, gitu ya. Pertama saya akan membahas tentang sejarah ekonomi politik. Ekonomi politik itu sesungguhnya sejak ada kajiannya pada abad ke-16 yang dipelopori oleh seorang ilmuwan Prancis atau penulis Prancis bernama Montaigne, lewat bukunya yang berjudul Treatise on Political Economy. Silakan saudara buka-buka lagi nanti di Google Scholar berkaitan dengan buku-buku ini. Saudara kalau ingin lebih mendalami apa yang ditulis oleh Montaigne di dalam bukunya Treatise on Political Economy. Jadi pembahasan mengenai ekonomi politik ini sesungguhnya tidak hanya hari ini kita bahas, tapi dia sudah sangat lama, di abad ke-16, dia sudah mulai menjadi pembicaraan di kalangan para ahli. Nah, seabad kemudian, di abad ke-17, itu yang dikenal dengan tokoh ekonomi politik klasik itu, yaitu Adam Smith, menulis buku yang berjudul The Wealth of Nations. Jadi negara atau bangsa yang sejahtera. Di sana Adam Smith menjelaskan seperti apa hubungan antara ekonomi dengan politik di dalam buku itu. Kemudian yang ketiga, David Ricardo juga menulis pada abad ke-19 atau pada tahun 1815 menulis topik atau tema ekonomi politik di dalam tulisannya yang berjudul Essay on Influence and on the Influence of Low Price of Corn on the Profit of Stock. Ini adalah di antara buku-buku atau tulisan-tulisan ekonomi politik awal yang membahas mengenai ekonomi politik. Jadi ini adalah pelopor daripada ekonomi politik. Kemudian pada abad ke-19 Robert Malthus di tahun 1820 di dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Economy, dan di bukunya di tulisan yang lain yang berjudul Definition of Political Economy juga membahas mengenai ekonomi politik secara spesifik yang sangat jelas. Di situ menggambarkan mengenai ekonomi politik. Ada yang mau ditanyakan di pengantar ini, saudara-saudara? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini adalah penjelasan mengenai
tadi sejarah ekonomi politik itu adalah sejarah di mana menyatunya kajian antara ekonomi dengan politik. Kemudian ada upaya pemisahan antara ekonomi dengan politik. Jadi ada ahli yang tidak sependapat dengan para ahli sebelumnya. Para ahli sebelumnya yang tidak setuju ini, yang artinya ingin memisahkan antara ekonomi dengan politik, itu adalah ada namanya ahli Alfred Marshall, kemudian Stephen Gill, dan yang ketiga itulah Adam Harmes. Jadi ketiga tokoh inilah yang kemudian membuat tulisan yang kira-kira ingin supaya ekonomi dengan politik itu tidak disatukan tapi dipisahkan. Terutama Alfred Marshall itu nulis buku yang berjudul Principles of Economic, jadi dasar-dasar atau prinsip-prinsip ekonomi, di mana Marshall ingin supaya ekonomi itu tidak disatukan dengan politik. Kenapa, saudara-saudara? Karena ekonomi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan pasar, dengan pasar bukan maksudnya pasar dalam bentuk fisik begitu ya, bukan dalam bentuk pasar Anom, kemudian pasar Bengkal, atau pasar Keputaran di Surabaya, atau pasar Tanah Abang, itu enggak, tapi dalam bentuk proses orang melakukan transaksi jual beli. Bisa jadi pasar itu berbentuk misalnya orang melakukan transaksi di bursa saham, misalnya di kalau dulu tuh dikenal dengan bursa saham, bursa efek Indonesia, kemudian kalau di Amerika itu Wall Street gitu. Jadi keberadaannya itu dia harus bebas dari intervensi negara. Kemudian sebaliknya, politik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Dia tidak ada hubungannya dengan pasar. Sehingga keduanya harus dipisah. Pemisahan keduanya akan membuat masing-masing pihak akan berjalan sesuai dengan iramanya masing-masing. Pasar tidak diintervensi oleh politisi atau birokrasi pemerintah. Sebaliknya, birokrasi dan politisi dalam menjalankan roda pemerintahan itu tidak diganggu dengan suasana dan hiruk-pikuk pasar. Begitu pula di dalam proses penelitian, menurut Marshall, ada pendekatan yang berbeda, ada metode yang berbeda antara ekonomi dengan politik. Ekonomi itu biasanya orientasi penelitiannya itu bersifat deduktif. Deduktif itu hal yang bersifat dari yang umum ke yang khusus. Ada rumus-rumus yang sudah berlaku atau pakem. Ada hukum-hukum yang sudah berlaku di dalam dunia ekonomi. Kemudian matematis, cara menelitinya biasanya cenderung menggunakan angka-angka. Kalau kita menyebutnya dengan kuantitatif gitu, dengan statistik gitu. Jadi orang bicara ekonomi itu biasanya selalu menggunakan pendekatan statistika. Sehingga berbeda dengan pendekatan politik yang lebih diorientasikan biasanya dalam pendalamannya itu bersifat induktif, berasal dari sesuatu yang bersifatnya mikro atau studi kasus, baru kemudian ditarik kepada sesuatu yang bersifat makro atau lebih luas. Maka penelitiannya biasanya politik itu lebih kepada kualitatif, karena dia biasanya berkaitan dengan perilaku-perilaku orang, perilaku politisi atau perilaku aktor. Makanya politik itu biasanya menggunakan teori-teori behaviorisme, teori perilaku yang berkaitan dengan pola, model, interaksi, strategi, dan seterusnya. Itu gambaran kira-kira yang dikemukakan Alfred Marshall
mengapa ekonomi dan politik itu mesti dipisah di dalam perjalanannya. Stephen Gill juga mengatakan hal yang sama. Jadi keduanya tidak bisa dipisah. Antara pemerintah antara pemerintahan dengan market atau pasar itu harus dipisah sehingga tujuannya akan lebih maksimal dan masing-masing akan berjalan secara independen gitu. Bukan interdependen tetapi independen. Adam Harmes juga menyatakan hal yang sama sesungguhnya, bahwa pencampuran atau mixing antara ekonomi dengan politik itu justru akan menimbulkan perlambatan atau menghambat proses terjadinya kemajuan di masing-masing pihak. Kalau misalnya ekonomi itu diintervensi oleh politik, maka yang namanya kegiatan berdagang itu tidak akan menghasilkan peningkatan laba, malah akan ada namanya terjadi namanya monopoli. Saudara tahu monopoli? Saudara biasa main monopoli pada waktu kecil. Itu adalah permainan yang dimonopoli oleh uang, misalnya, oleh intervensi, gitu. Atau selain monopoli, misalnya monopoli itu dikuasai oleh satu orang yang menguasai pasar sedemikian luar biasa karena ada intervensi politik ya. Itu terjadi misalnya di negara-negara komunis. Nanti kita akan bicara komunisme dan sosialisme pada masa-masa yang akan datang. Atau ada yang namanya oligopoli. Oligopoli itu adalah proses di mana tidak monopoli, tapi perusahaan itu juga yang menciptakan pesaingnya. Gitu. Misalnya ada perusahaan sepeda motor, ya dia bikin anak perusahaan sepeda motor yang bikin produk dengan nama yang lain, tapi masing-masing antara induk perusahaan dengan anak perusahaan inilah yang kemudian bersaing di lapangan. Gitu. Tapi arahnya kepada satu kas perusahaan gitu. Itu namanya oligopoli. Jadi tidak ada pesaing lain yang berasal dari pemain tunggal itu. Gitu. Jadi itu ada kalau ada namanya pencampuran, campur tangan dari politik kepada pasar. Kemudian sebaliknya ketika politik itu dicampuri oleh ekonomi, maka terjadilah yang namanya oligarki, di mana yang menguasai kekuasaan politik itu adalah orang-orang yang memiliki uang, begitu saudara-saudara. Jadi ini bahayanya ketika mereka dicampur. Nah, ini menurut Adam Harmes, kemudian Stephen Gill dan Alfred Marshall. Apakah iya begitu? Nanti kita akan diskusi selanjutnya. Ada juga pemikiran yang lain yang kemudian mendorong terjadinya penyatuan kembali antara ekonomi dengan politik. Ini dipelopori oleh misalnya Charles Lindblom dan Robert Dahl, kemudian Kenneth Arrow, William Ricker, James Buchanan, Gordon Tullock, dan lain-lain. Nah, kira-kira saudara-saudara pada abad ke-20 pemikiran untuk menyatukan ekonomi dengan politik itu juga muncul kembali. Jadi kalau misalnya penyatuan di yang pertama itu di era klasik itu di abad ke-16 itu kita sebut dengan era era tesis, kemudian di era Adam Harmes, kemudian Alfred Marshall dan Gill itu adalah antitesis yang ingin memisahkan antara ekonomi dan politik. Kemudian era ketiga ini adalah era sintesis, di mana melahirkan kembali penyatuan antara ekonomi dengan politik yang dipelopori oleh Robert Dahl dan Lindblom, kemudian ada Arrow, ada James Buchanan, ada Gordon Tullock. Apa kira-kira pikiran-pikiran masing-masing ahli dan tokoh ini mengenai penyatuan ekonomi dan politik itu? Saudara bisa cek itu misalnya di teori-teori yang mereka kemukakan. Lindblom dan Dahl misalnya membuat tulisan yang berjudul Politik, Economic, and Welfare. Jadi antara politik, ekonomi, dan kesejahteraan itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berinteraksi, saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian Kenneth Arrow itu membuat semacam terobosan pemikiran di dalam teorinya, yaitu teori pilihan rasional.
teori pilihan sosial atau social choice theory. Teori ini kira-kira menggambarkan bahwa manusia itu di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang ada di antara manusia itu akan memilih pada pilihan sosial, tidak hanya pilihan untuk ekonomi. Jadi ada manusia di dalam kehidupan itu yang memilih untuk memilih sisi sosial. Misalnya katakanlah ketika para aparat birokrasi misalnya. Para aparat birokrasi ketika dia bekerja di dalam menjalankan tugasnya, dia sudah digaji, itu tidak lagi bicara keuntungan di dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula negara. Negara itu tidak pernah bicara keuntungan ketika menjalankan tugas, misalnya tugas pelayanan, berbeda dengan swasta. Swasta ketika menjalankan pekerjaan itu pasti mempertimbangkan sisi swasta, sisi keuntungan. Gitu. Itu salah satu contoh bahwa banyak bagian, banyak sisi kehidupan di antara kehidupan sosial itu yang tidak semata-mata mempertimbangkan keuntungan. Itu yang disebut dengan teori pilihan sosial. Oke ya, bisa dipahami. Begitu pula dengan James Buchanan. Dia melahirkan teori yang namanya rational choice theory. Teori pilihan rasional. Ini sebaliknya. Kalau Kenneth Arrow tadi membuat teori social choice atau teori pilihan sosial, James Buchanan berpikir sebaliknya bahwa manusia itu selalu bertindak rasional di dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi interaksi kehidupan di dalam interaksi sosial bagi manusia itu tak ubahnya seperti transaksi ekonomi. Apa transaksi ekonomi itu, saudara-saudara? Ada yang bisa menjawab? Apa biasanya transaksi ekonomi itu? Silakan dibuka. Suara saudara yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa biasanya yang menjadi ciri khas di antara transaksi ekonomi itu? Gak ada? Oke, saya lanjutkan. Mungkin karena adanya suatu perjanjian tertentu, Pak. Adanya perjanjian tertentu. Lebih tepatnya itu adalah orang dalam transaksi ekonomi itu biasanya mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, dia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau hari ini dia untung, biasanya pada tahap berikutnya dia berusaha untuk meningkatkan keuntungannya. Jadi terus begitu kan, sampai kemudian dia memaksimalkan keuntungannya sesuai dengan hukum ekonomi itu, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi orang dalam interaksi sosial itu sesungguhnya sama dengan seperti orang melakukan transaksi ekonomi. Contohnya misalnya apa? Ketika orang menjadi anggota DPR, maka yang dilakukan oleh para anggota DPR itu adalah bukan semata-mata memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi mendapatkan keuntungan ekonomi, misalnya dengan mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan fasilitas, dan seterusnya seperti yang diceritakan oleh Krisdayanti misalnya. Tapi itu fenomena umum gitu. Begitu pula misalnya orang akan menjadi kepala daerah, menjadi presiden, sama pada hakikatnya dia tidak hanya sekedar mengabdi. Ini menurut James Buchanan. Tapi pada hakikatnya untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Makanya gaji, fasilitas, tunjangan mereka meningkat secara terus-menerus. Bahkan di era pandemi ini pendapatan atau harta kekayaan para politisi di negara kita atau pejabat di negara kita meningkat. Nah, yang berikutnya adalah Gordon Tullock.
salah satu ahli ekonomi politik yang menyebut public choice theory, teori pilihan publik, di mana ekonomi berorientasi kepada kelembagaan. Jadi publik itu mestinya diwakili oleh lembaga-lembaga, di mana lembaga-lembaga itu direpresentasikan oleh institusi-institusi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya adanya perbankan, adanya pemerintah, adanya negara, adanya pasar, dan seterusnya. Jadi mereka tidak hanya lagi berupa kumpulan orang yang berinteraksi yang secara parsial melakukan komunikasi dan interaksi sosial, tetapi dia diwakili oleh lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga itulah yang mengatur bagaimana proses ekonomi dan politik itu terjadi. Ada DPR, misalnya kalau di politik itu ada namanya trias politika. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada juga lembaga di luar itu yang namanya pasar. Pasar itu kemudian ada namanya bank, ada namanya lembaga penjamin simpanan, dan seterusnya. Banyak lembaga-lembaga yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjembatani kembalinya ekonomi dan politik itu, gitu, supaya ekonomi dan politik itu meskipun dia digabung, tapi ada lembaga yang mengatur dan menjembataninya, sehingga tidak terjadi kekacauan seperti yang disebut oleh misalnya Adam Hermes dan Alfred Marshall itu tadi, adanya oligopoli, adanya monopoli, adanya oligarki, dan seterusnya yang dikhawatirkan oleh ahli-ahli itu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan karena waktu kita tinggal 15 menit. Saya lanjutkan ya. Apa itu yang dimaksud dengan ekonomi? Ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga dan nomos itu artinya aturan. Jadi ekonomi itu sesungguhnya bisa kita sederhanakan, saudara-saudara, pengertiannya pada aturan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu wujud dari berjalannya satu perekonomian. Apa kira-kira yang terjadi dalam rumah tangga itu? Ada yang mau menyampaikan? Apa kira-kira yang bisa saudara sebutkan yang itu bisa menggambarkan aktivitas perekonomian di dalam rumah tangga itu? Ini untuk menyederhanakan apa itu ekonomi. Apa kira-kira? Mungkin seperti penghasilan dan pengeluaran itu ya, Bapak? Ya, oke. Penghasilan dan pengeluaran. Ada lagi? Makanya ada peribahasa besar pasak daripada tiang. Pada saat kita sekolah di SD ada peribahasa begitu. Jadi ada beberapa komponen dan elemen yang saudara bisa ingat-ingat di dalam rumah tangga itu. Pertama apa? Yang paling wajib lah yang ada di rumah tangga itu apa? Sebelum bicara pemasukan dan pengeluaran. Silakan dibuka mikrofonnya atau videonya yang mau bicara. Apa kira-kira yang paling utama, yang mendasar di dalam rumah tangga itu? Apa kira-kira? Oke, saya sebutkan ya, konsumsi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh siapa? Teori yang berbicara mengenai piramida kebutuhan itu? Ada yang masih ingat? Dulu kita bicara di semester 1 atau Abraham semester Maslow, 2. Pak. Abraham Maslow. Apa yang pertama kali dikemukakan oleh Maslow terkait dengan kebutuhan, piramida kebutuhan? Physical Pak. Physical need, kebutuhan yang bersifat fisik. Nah, orang di dalam rumah tangga itu butuh yang namanya konsumsi sebagai kebutuhan. Nah, ini adalah dasar di dalam ekonomi. Pertama adanya konsumsi. Karena adanya konsumsi, maka ada
Karena ada konsumsi, maka ada yang namanya produksi. Jadi basis utama di dalam ekonomi itu adalah konsumsi, saudara-saudara. Jadi sederhana sebetulnya kalau saudara belajar ekonomi itu. Pertama yang saudara pelajari adalah konsumsi. Orang karena mau konsumsi, dia harus melakukan produksi. Nah, produksi ini di rumah tangga itu biasanya dipenuhi dengan cara memproduksi sendiri berbagai kebutuhan itu. Oke, paham ya? Karena ada produksi, kemudian dikonsumsi, sebagian hasil dari konsumsi yang diproduksi itu karena dia ada sisanya, tidak hanya diproduksi, maka ada namanya distribusi. Itu didistribusikan kemana kalau rumah tangga itu? Kepada saudara, kepada tetangga, gitu kan? Itu. Nah, itu bisa distribusi itu sudah mulai yang namanya proses berjualan. Ketika orang dalam rumah tangga itu hasil produksinya tidak habis dikonsumsi, maka dia dijual. Hasil penjualannya itu menghasilkan yang namanya profit, keuntungan. Nah, biasanya hasil keuntungan dari penjualan itu digunakan buat apa? Modal kembali atau memenuhi kebutuhan, Bapak? Modal atau untuk memenuhi kebutuhan. Oke, bagus jawabannya. Modal atau untuk memenuhi kebutuhan. Seperti misalnya untuk beli pakaian, karena kita memproduksi misalnya makanan ya, maka kita tidak bisa memenuhinya, maka kita membeli pakaian itu sebagai kebutuhan kepada tukang jahit gitu kan. Saudara nanti akan ketemu nih rumusan apa namanya kehidupan sosial itu gitu. Jadi kita bisa memetakan bahwa hidup itu dalam konteks apa ekonomi dan politik itu sesungguhnya simpel untuk kita baca, saudara-saudara. Nah, selain untuk memenuhi untuk modal dan kebutuhan, memenuhi kebutuhan apalagi kira-kira hasil keuntungan itu? Ini ada dalam teori dan isu pembangunan, nanti kita ketemu penjabarannya. Digunakan untuk menabung, untuk saving. Saving itu bisa nanti digunakan untuk memenuhi kebutuhan di atas kebutuhan fisik itu, yaitu apa? Bersenang-senang. Itu kebutuhan Abraham Maslow, di atasnya fisik, keamanan, kemudian bersenang-senang ya. Bersenang-senang. Kemudian dia digunakan pula nanti untuk investasi gitu. Jadi kita berdasarkan kebutuhan sendiri kita bisa melakukan investasi, misalnya dengan membuka es cincau di depan rumah kita. Nah, ketika ada investasi di dalam perekonomian itu, saudara-saudara, itu akan melahirkan yang namanya trickle down effect. Teori trickle down effect itu meneteskan atau memberi manfaat ekonomi yang lain. Kita nggak apa-apa serempet-serempet dengan ekonomi, karena ini ekonomi politik ya. Di mana trickle down effect-nya, saudara-saudara? Kira-kira? Di mana trickle down effect-nya? Di mana dampak menetesnya kira-kira yang saudara bisa lihat? Yang pertama adalah orang ketika investasi itu pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Karena dia membuka lapangan pekerjaan, ada orang yang bekerja, ada orang yang digaji. Kalau ada orang yang digaji, ada orang yang mendapatkan keuntungan ekonomi, trickle down effect. Jadi tidak hanya nanti ujungnya pada trickle down effect, tapi juga pemasukan kepada negara, karena mereka yang bekerja itu mendapat pemasukan. Kalau dia mendapatkan pemasukan, maka dia sudah bisa membayar pajak ke negara, gitu ya. Itu berasal dari apa? Berasal dari rumah tangga, saudara-saudara. Jadi intinya
seperti dibilang Plato itu, kekuatan bagi negara itu adalah keluarga. Jadi jika keluarga di satu negara itu kuat, maka negara akan kuat. Jadi yang dibangun itu bukan pasar dulu, tapi keluarga yang dibangun. Itu konsep pembangunan negara menurut Plato. Jadi inilah yang kita pahami di dalam mempelajari ekonomi politik. Sama penjelasannya, ekonomi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan cara-cara menghasilkan. Ini menghasilkan itu berkaitan dengan produksi, mengedarkan itu distribusi, kemudian memakai barang itu konsumsi, baik itu konsumsi perorangan maupun konsumsi secara umum negara. Bisa dipahami begitu ya. Jadi ekonomi itu sebegitu simpel, saudara-saudara. Kalau saudara kira-kira industri tentang ekonomi, ya sesimpel itu sesungguhnya, tidak ada yang sulit untuk memahami. Nah, politik itu seperti ini penjelasannya. Politik itu adalah tindakan untuk menciptakan kehidupan bersama. Jadi menurut Aristoteles, politik itu adalah sesuatu yang baik, di mana ada kehidupan bersama yang ingin diciptakan yang lebih baik. Apa kira-kira istilahnya itu? Life together, kehidupan bersama yang lebih baik. Itu adalah tujuan dari politik. Jadi orang yang dipilih secara politik itu sesungguhnya adalah orang yang ditunjuk oleh pemilih untuk membuat kebijakan dan regulasi supaya pajak yang diberikan oleh rakyat itu bisa diatur oleh mereka dengan kebijakan, dengan aturan, undang-undang, perda dan seterusnya, sehingga itu dirasakan secara secara banyak, secara luas oleh masyarakat. Karena itu Jeremy Bentham itu mengatakan bahwa hal yang baik itu adalah ketika kebahagiaan itu dirasakan semakin banyak oleh banyak orang. Happiness to more number, more happiness to more number. Jeremy Bentham mengatakan begitu di dalam filsafat politiknya, bahwa orang-orang yang dipilih secara politik, dipilih melalui proses politik untuk duduk di jabatan-jabatan politik itu adalah untuk mengatur bagaimana resources yang diberikan oleh masyarakat itu semakin dirasakan manfaatnya oleh semakin banyak orang, sehingga mereka lebih bahagia gitu. Jadi bagaimana anggaran itu bisa dirasakan untuk masyarakat berpendidikan, masyarakat kesehatan, sehingga tidak ada orang yang susah lagi untuk berobat, tidak ada susah lagi untuk sekolah, tidak ada susah lagi untuk cari makan, tidak ada susah segala macam gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan politik itu. Tidak sebaliknya, misalnya menciptakan oligarki, oligopoli dan seterusnya. Parson juga begitu, mengatakan bahwa politik itu adalah perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan kolektif, kehidupan bersama. Jadi bukan kehidupan orang per orang. Merkel juga mengatakan hal yang sama. Politik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang lebih baik dan berkeadilan. Karena tanpa politik, artinya tanpa aturan dari orang yang dipilih secara politik itu, menurut Thomas Hobbes itu, karena manusia itu seperti binatang buas. Mereka bisa saling menerkam. Yang kuat bisa menindas yang lemah. Yang kaya bisa mengeksploitasi yang miskin dan seterusnya. Karena itu butuh politik bisa mengatur itu, gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah kita bahas sedikit-sedikit tentang filsafat klasik maupun filsafat politik. Harold Laswell itu sebaliknya mengatakan politik itu adalah cara untuk mendapatkan apa, kemudian kapan dan bagaimana. Ini adalah politik yang sudah mulai memahami pemahaman pragmatisme politik. Jadi politik itu kira-kira sudah menjangkau pada kehidupan politik praktis, bahwa orang kadang-kadang masuk ke dunia politik itu tidak hanya untuk kepentingan rakyat, tapi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti yang disebut oleh James Buchanan itu tadi, bahwa tidak hanya di dalam kehidupan di dalam kehidupan itu tidak hanya orang
melakukan sesuatu untuk publik, tapi juga untuk kepentingan ekonomi dirinya maupun keluarganya. Oke, ini adalah pengertian ekonomi politik yang saya ambil dari Capurraso dan Levin. Dia menyebutkan ekonomi politik itu adalah interrelasi antara aspek. Jadi keterhubungan antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi. Seperti tadi itu. Ada namanya ekspor-impor. Orang impor itu tidak bisa semata-mata langsung impor. Dia butuh kebijakan negara. Itu ekonomi politik berarti kajiannya, saudara-saudara. Pajak misalnya. Orang harus membayar pajak sekian-sekian itu butuh penetapan dari lembaga politik, apakah itu DPR atau pemerintah. Nah, ini adalah keterhubungan di antara aspek-aspek atau institusi-institusi, proses-proses politik dan ekonomi. Apakah itu berkaitan dengan produksi? Tadi itu misalnya, kita mau mendirikan pabrik rokok. Berapa cukainya? Karena cukai itu digunakan oleh negara untuk misalnya mengobati warga yang terkena penyakit paru-paru karena akibat merokok. Kemudian investasi. Seberapa besar pajak bagi investasi, misalnya perusahaan daring. Kemudian perdagangan, konsumsi, dan lain-lain seterusnya itu berkaitan dengan hubungan antara ekonomi dan politik, politik dan ekonomi. Pajak yang saya contohkan tadi itu impor, kemudian hutang luar negeri, termasuk misalnya berapa budget untuk orang sekolah. Karena orang sekolah itu kan nanti bisa menjadi mandiri ekonominya kan, bisa bekerja dan seterusnya. Tapi dia harus bayar untuk sekolah. Tapi apakah harus bayar? Bisa jadi gratis. Jadi itu kira-kira digodok oleh para aparatur pemerintah dan birokrasi juga politisi di pemerintahan. Ada ada pertanyaan kira-kira, saudara-saudara? Sampai di sini, saudara bisa memahami apa itu ekonomi politik? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke pembangunan. Karena di situ ada pembangunan. Sungguhnya ini sudah saya jelaskan dulu di mata kuliah teori dan isu pembangunan, kalau tidak salah. Saudara pernah ketemu mata kuliah ini nggak? Ekonomi politik pembangunan atau administrasi pembangunan di semester ini ada. Teori isu pembangunan juga ada. Ya, kita kayaknya sudah pernah ngambil di semester 5 ya. Teori isu pembangunan. Iya, sudah pernah ngambil, Pak. Nah, ini kira-kira penjelasan apa itu pembangunan. Pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan secara terencana terus-menerus oleh suatu bangsa untuk mewujudkan perubahan dan menciptakan pertumbuhan menuju modernitas. Jadi, pembangunan itu adalah bukan mimpi semalam yang bisa bim-salabim langsung jadi. Tapi dia adalah serangkaian proses. Artinya kalau dia serangkaian proses, maka dia bicara seluruh sektor, seluruh bagian. Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, politik, dan seterusnya. Serangkaian. Gitu. Pembangunan itu adalah kegiatan yang dilakukan tadi dalam seluruh sektor tadi secara sadar. Makanya ada perencanaan di dalam pembangunan. Dia tidak hanya bisa dilakukan dalam satu malam hanya dengan mimpi misalnya. Kemudian dalam 1 tahun, makanya ada rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, kan terus menerus sustainability development. Oleh suatu bangsa tidak bisa sendirian, Jokowi sendiri misalnya atau Puan Maharani sendiri misalnya, enggak. Jadi seluruh bangsa, dosen yang ngajar, guru yang mendidik, mahasiswa ya menjadi kaum intelektual, mahasiswa jangan mancing gitu. Kalau mahasiswa mancing nanti nelayan bisa protes, pekerjaan mereka diambil alih sama mahasiswa kan, gitu. Jadi kalau ada yang protes ke mahasiswa cuma bisa diskusi, bisa debat, bisa demo, ya emang itu tugasnya mahasiswa. Kalau saya yang mancing, ya nanti petani protes, Pak, nelayan protes, Pak. Kalau saya yang jadi petani, nanti nelayan petani protes, Pak. Pekerjaan mereka saya ambil alih gitu. Tapi kalau saudara lulus mau jadi petani, nelayan, nggak ada masalah sesuai dengan jurusannya kan. Jadi seluruh elemen bangsa itu memiliki memiliki bidang masing-masing yang itu berkontribusi terhadap pembangunan gitu. Arsitek ya bikin gambar, ya kuli bangunan ya bikin nyusun bata dan bikin mencampur air dan seterusnya. Untuk apa? Menciptakan
pertumbuhan, mewujudkan perubahan. Perubahan itu adalah dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik. Atau pertumbuhan itu berkaitan dengan ukuran-ukuran ekonomi. Misalnya yang tidak bekerja menjadi bekerja, yang tidak punya duit menjadi punya duit. Yang dulu pendapatannya 10.000 jadi 20.000, yang dari 20.000 jadi 50.000. Itu namanya pertumbuhan, modernitas. Modernitas itu kira-kira ada nilai kemodernan di mana di dalam menjalankan pembangunan itu kita menuju kehidupan yang lebih modern lagi, ada efektivitas, ada efisiensi, ada inovasi gitu misalnya ya. Kita mau pergi ke Bangkalan misalnya tidak naik kuda lagi, tapi karena ada pembangunan di bidang otomotif kita perlu naik sepeda ontel misalnya, sama aja ya. Ya kita naik sepeda motor, misalnya kita naik mobil, naik bis, atau kita naik pesawat ke Mekah misalnya, itu namanya perubahan, inovasi, dan itu diwakili dengan kata-kata modernitas. Gitu. Time's up, oke? Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tatap muka pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi materi awal pengenalan bagi kita mengenai apa itu ekonomi politik. Nanti kita akan